Jumpa lagi di channel Sahabat Islam. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tombol like, supaya dapat membantu channel ini agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya mari kita kupas bagaimana sebenarnya bangunan dari sorga itu. Mari saksikan. Dalam Sahihain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga benar-benar saling melihat dalam tempat-tempat yang tinggi dengan orang-orang yang ada di atas mereka, sebagaimana kamu saling melihat atau memandang bintang yang tenggelam di ufuk timur atau barat, karena perbedaan tingkat mereka masing-masing. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, itu adalah tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka." Rasul bersabda, "Tidak, demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya itu adalah tempat tinggal para nabi, dan juga tempat tinggal orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai para utusan Allah." At-Tabrani meriwayatkan dari Fatimah radhiyallahu anha, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Di manakah ibu kami, Khadijah?" Nabi menjawab, "Di sebuah rumah dari bambu, di mana tidak ada perkataan yang sia-sia maupun susah payah, bersama Maryam dan Asyah, mantan istri Firaun." "Apakah seperti bambu ini?" tanya Fatimah. Beliau menjawab, "Bukan, tapi dari bambu yang tersusun dengan mutiara besar, mutiara kecil dan permata yakut." At-Tabrani mengatakan, hadits ini diriwayatkan dari Fatimah hanya dengan sanad ini, yakni hanya lewat Safwan bin Amr sendiri. Namun ternyata, hadits ini gharib dan tidak ada syahidnya dalam sebuah hadits sahih, yaitu, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku memberi kabar gembira kepada Khadijah, bahwa dia akan memperoleh sebuah rumah dari bambu di surga, di mana tidak ada kebisingan maupun susah payah." Sebagian ulama mengatakan, jika rumah Khadijah terbuat dari bambu mutiara qasab al-lulu, itu tidak lain karena dia telah meraih predikat pendahulu qasab as-sabak dalam beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan dengan disebutkannya Maryam dan Asyah dalam hadits ini, terkandung suatu isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kelak akan menikahi mereka berdua di akhirat. Bahkan sebagian ulama berupaya mengaitkan hal ini dengan pernyataan Al-Quran pada surat At-Tahrim, pada firman Allah Ta'ala, "Yang janda dan yang perawan." At-Tahrim 5, di mana pada akhir surat ini diceritakan tentang Asyah dan Maryam. Upaya seperti ini diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, atau dari para ulama salaf lainnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam kemah-kemah. Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Ar-Rahman 72-73. Dalam Sahihain, lafadz hadits ini menurut Muslim, dari Abu Bakrah bin Abu Musa al-Asy'ari, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin dalam surga benar-benar mempunyai kemah dari sebutir mutiara berongga, panjangnya 60 mil. Dalam kemah itu ada keluarga-keluarga yang dia kelilingi tanpa saling melihat." Sedang menurut riwayat Al-Bukhari, 30 mil, dan dalam riwayat sahih lainnya, 60 mil. Dalam Sahihain terdapat riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam hadits Miraj Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam bersabda, "Aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di sana banyak batu-batu mutiara besar, dan ternyata tanahnya adalah kasturi." Dan menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Said Al-Khudri, bahwa Ibnu Sayyad bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanah surga, maka beliau menjawab, "Tanahnya debu lembut yang putih, kasturi murni." Sedangkan Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang Yahudi, "Aku pernah bertanya kepada mereka tentang tanah surga." Maksudnya, benarkah berupa debu lembut yang putih? Beliau menanyai mereka. Maka mereka menjawab, "Tanahnya berupa roti, hai Abul Qasim." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roti dari debu lembut yang putih." Melengkapi pernyataan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.